Freelance di acara Selasa Sastra. Selamat Lebaran, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, mumpung masih dalam suasana Lebaran. Biar kita kembali suci, kembali ke hati. Karena sudah suci, maka malam ini kita akan. Ini tak patah nono sepo. Mas Torik. Ya, Selasa Sastra kali ini luar biasa karena kita kedatangan 3 seniman luar biasa juga yang akan menghadirkan karyanya. Halo Mbak Sekar, selamat datang. Sudah dinantikan. Akan ada 3 performance. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk 3 seniman yang luar biasa ini. Ya. Karena Lebaran, kembali suci, kembali ke hati, masing-masing juga akan menunjukkan perjalanan keseniannya. Nanti akan ada Mas Asita dengan pantomimnya, ada Mbak Citra dengan movementnya, terus ada juga Mbak Sekar dengan pembacaan dongengnya. Untuk kali ini kita juga nanti akan menggali proses kesenian mereka setelah masing-masing menunjukkan karyanya. Dan 3 seniman ini sudah mengalami proses panjang ya, sudah puluhan tahun. Bah buyut. Puluhan tahun. 17 ya. Tapi kali ini akan berangkat dari nol. Karena Lebaran, kembali suci, kembali ke hati, maka kita akan melihat proses nolnya mereka itu seperti apa gitu. Kayaknya kita nggak akan. Tapi sebelumnya ini karena Lebaran ya, ini akan menjadi spesial karena Selasa Sastra kali ini akan ada sambutan dari Mas Teddy Kusairi. Dari seorang pemuda Jogja, tepuk tangan dulu untuk Mas Teddy, silakan maju ke depan Mas. Mas, aku grogi. Cinta. Silakan Mas. Kancani. Asal sambutan ya. Kata-kata lah. Oke, langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera untuk teman-teman semuanya yang hadir di Aita Cafe malam hari ini. Saya Teddy Kusairi yang kebetulan 1 tahun yang lalu di bulan Ramadan kita memulai acara Selasa Sastra di Aita Cafe dengan Mbak Gunung juga. Kita sudah 1 tahun di sini menguasai panggung ini nanti jelek. Tetap izin. Nah, malam hari ini memang kita sengaja mengangkat tema yang cukup berat. Apa judulnya? Kembali suci, kembali ke hati. Kembali suci, kembali ke hati. Dengan sing apal aku ora. Sing gawe pada. Nah, kebetulan malam hari ini kita mengundang teman-teman yang pernah mengisi di Selasa Sastra, Selasa Sinema, aktivitas teman-teman di Aita Cafe. Sehingga malam hari ini saya mewakili teman-teman yang memanajemen acara Suara Pemuda Jogja, Perusahaan Bantul dan sebagainya, juga mewakili Aita Cafe. Yang pertama kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakannya ataupun yang menyengkuyung merayakannya, monggo. Dan terlebih dan terkhusus lagi kami semua mohon maaf, mungkin dalam selama ini kami menemani teman-teman banyak yang kurang berkenan dan kita masih sangat butuh belajar, sehingga banyak yang tidak berkenan di hati. Kami benar-benar mohon maaf. Semoga ini menjadikan sebuah evaluasi ke depan sehingga kita menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Ini terlalu formal banget ya. Saya kira itu saja, sehingga nanti malam hari ini kita enjoy, tetapi sekaligus untuk teman-teman Aiters silahkan untuk bisa beramah-tamah, bersawalan ria, tidak pakai salaman-salaman mubeng gitu ya, wis kulino rasa yang golek panganan suguhane ning kono dindake silakan. Di sana ada snack dan minuman, dihabiskan aja. Itu suguhane Aita untuk sawalan malam hari ini cukup spesial. Biasanya hanya 2. Lumayan ya Mas. Mangkok. Ya, baik, itu tidak usah berpanjang lebar. Biasanya saya membaca puisi, tapi karena puisinya sudah tak habiskan sebelum lebaran, saya baca. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi dan selamat menikmati
Selasa Sastra malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, untuk performance pertama kita akan menampilkan Mbak Citra Pratiwi. Silakan maju ke depan, Mbak. Untuk kali ini Mbak Citra akan menghadirkan karyanya berjudul Pulang. Mbak Citra ini dikenal dengan koreografer, penari, pemain teater, kurator, pokoknya lengkap, multi talent. Silahkan maju ke depan Mbak Citra dan Mas Torik. Yang sebentar lagi mereka akan nanti aja ya. Oke, silahkan. Ya, kepada para pengunjung selamat menikmati.
bagian dari pertunjukan nanti ya? Oh temennya, ya wes. Nanti aja diceritakan ke yang lainnya. Langsung saja Sekar Taji Suminto dengan puisi mendongeng. Terima kasih Mbak Nuni. Selamat malam semuanya. Saya minta maaf suara saya agak serak dan tidak serak-serak basah ya. Saya memang sedang agak batuk, jadi mungkin tidak. Perkenalkan dulu, ini teman saya yang akan menemani saya membaca hari ini. Namanya Karyani. Karyani seorang penari. Aku mengenalnya pada suatu zaman, kapan aku lupa mencatat. Aku pun sudah tidak ingat lagi mukanya seperti apa. Karena aku hanya ingat mukanya kekuningan. Seperti itu saja. Yang ku ingat dari Karyani adalah rambutnya. Rambutnya yang hijau, seperti hijau pohon-pohon, seperti hijaunya semak belukar, seperti hijaunya lumut-lumut yang tumbuh di antara sungai dan air-air yang mengalir. Aku mengingat Karyani sebagai seorang penari dengan bajunya yang putih mengembang, yang selalu melangkah, berjingkat, putar, kadang menunduk, kadang tersenyum, kadang matanya kosong. Aku tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran Karyani, karena aku pernah bisa melihat atau membacanya. Pada suatu hari Karyani pernah bilang padaku, "Hai, aku akan pergi." Tanya, "Kau mau pergi kemana, Karyani?" "Aku mau mencari ibuku. Aku mau mencari siapa yang menumbuhkan rambut hijau di atas kepalaku. Aku juga mau mencari orang yang mengajariku melangkah, mengajariku menari, mengajariku berlari, dan mengajariku berjingkat kecil-kecil. Aku mau mencari ibuku. Aku mau pulang ke rumah ibuku." Lalu aku bertanya, "Bolehkah aku menemanimu?" Karyani memandangku dan dia ragu untuk menjawab. Tapi kemudian katanya, Tidak. Jangan. Aku mau pergi sendiri. Aku mau mencari ibuku sendiri karena ibuku bukan ibumu. Jadi aku mau mencari ibuku sendiri. Berjanjilah padaku, Karyani," kataku. "Kau harus mengirimiku surat. Kau harus menceritakannya padaku. Setiap langkah, kemana kau pergi, apa yang kau temukan, dan ceritakan padaku tentang ibumu." Lalu pagi itu Karyani pergi. Aku tidak lagi menemukan dia di tempat dia biasa menari. Aku tidak menemukan dia lagi. Aku tidak pernah melihat dia lagi. Karyani pergi. Pada suatu pagi, aku mendengar burung-burung bernyanyi, berkeciap, dan aku mencoba mendengarkan mereka. Mereka bilang, "Karyani berjalan di tengah hutan belantara. Karyani menangis setiap hari. Dia mencari ibu
Aku sedih mendengar Karyani menangis. Karena aku tidak pernah melihat Karyani menangis. Aku selalu melihat dia tertawa dan melompat. Bertingkat kecil-kecil, dia tidak pernah menangis. Aku tanya pada burung-burung itu, "Hai burung, ceritakan padaku apa yang terjadi padanya." Mereka tidak menjawab, hanya terbang begitu saja. Besoknya lagi ku dengar burung-burung itu menceritakan tentang apa yang terjadi pada Karyani. Karyani tidak pernah mengirim satu pun surat padaku. Atau mungkin dia tidak menemukan kertas sehingga dia menceritakannya pada burung-burung. Dan itulah, setiap hari ku dengar, setiap hari ku dengar, setiap hari ku dengar burung-burung itu bercerita. Burung-burung itu menceritakan tentang apa yang terjadi pada Karyani, sampai pada suatu hari mereka berhenti bercerita. Lalu kutanya pada mereka, "Kenapa kalian berhenti bercerita?" Mereka bilang, "Karyani tidak lagi bercerita pada kami." "Oh, apakah dia sudah bertemu dengan ibunya?" Burung-burung itu tidak menjawab. Ya. Kupikir Karyani sudah bertemu dengan ibunya. Karyani sudah bahagia. Karyani sudah menemukan siapa yang menumbuhkan rambut-rambut hijau di atas kepalanya. Siapa yang mengajarinya berlari, siapa yang mengajarinya menari dan berjingkat kecil-kecil. Aku bilang pada burung-burung itu, mungkin dia sudah bertemu dengan ibunya sehingga dia tidak lagi mau bercerita padamu. Burung-burung itu tidak menjawab. Aku tidak bisa membaca air muka burung-burung. Aku tidak bisa melihat mata burung-burung itu. Tapi aku hanya ingin Karyani bertemu dengan ibunya. Aku hanya ingin Karyani pulang dan merebah di pangkuan ibunya dan bercerita tentang indahnya burung-burung, bercerita tentang aku mungkin. Mungkin aku tidak akan pernah tahu, karena Karyani tidak pernah bercerita padaku. Terima kasih Mbak Sekar Taji. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Sekar dengan puisi mendongeng. Ternyata puisi itu bisa dibuat mendongeng, Mas. Karyani Sekar Taji Sumito. Oke, Lebaran dan dapat ide puisi jadi dongeng. Wow. Apa yang bisa tak harap? Tanggup pentas Selasa Sastra. Idenya lumayan. Oke, setelah mendengar Mbak Sekar Taji mendongeng, pastinya juga teman-teman punya ide untuk berpuisi. Kalau tadi Karyani, sekarang Karyati. Karyati, selamat datang. Sudah mau video saya. Ya, dari tadi sudah deg-degan sebenarnya Mas Asita di depan saya. Makanya agak saya perpanjang ngobrol di depan. Beneran deg-degan deh. Oke, karena tidak ada yang mau puisi, saja nih saya menunggu yang ingin berpuisi di sini. Bisa sangat eksidental ya, tidak harus latihan. Karena semua bisa membaca puisi, termasuk Mbak Sekar Taji juga selalu bilang begitu. Tapi sepertinya Mas Asita sudah siap dengan tajuk harapannya, sebuah karya yang dipersiapkan oleh Mas Asita. Musik dulu apa Mas Asita dulu? Oh, Mas Asita dulu. Oke, silakan maju Mas Asita.
Mas? Oke. Oke. Sebentar Mas.
tiga karya yang luar biasa ini. Yang saya tuh sebenarnya dari tadi penasaran gitu sebenarnya. Nanti teman-teman boleh bertanya, tapi saya udah bertanya, sudah ada dalam pikiran saya sejak tadi gitu ya. Selama proses kesenian, oh ya tetap cantik ya kali. Aduh. Yang saya tahu Mbak Citra, Mbak Sekar dan Mas Asita ini sudah puluhan tahun berkesenian, iya toh? Sejak kecil pasti toh. Rawa pakai tok tua rawa pun. Mbah kesenian. Kenapa kenapa masing-masing memilih pertunjukan yang tadi untuk disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini? Itu pertanyaannya. Angel toh. Silahkan dijawab, monggo. Pasti berarti banget kenapa kemudian dihadirkan hari ini di suasana Lebaran di Selasa Sastra untuk pengunjung yang ada di sini, sehingga pilihannya ini yang mau saya hadirkan ke teman-teman yang lain gitu. Aku tak mandek ngomong, monggo Mas Asita. Terima kasih. Pakai bahasa Indonesia aja ya Mbak ya. Ya, terima kasih para pemirsa, para penyaksi. Kenapa memilih pertunjukan ini? Iya, pasti kan sudah punya banyak karya kan. Dan kenapa kemudian memilih karya ini untuk dihadirkan di sini? Pertama saya memang berpikir tentang harapan. Harapan. Semua orang pasti mempunyai harapan. Dan harapan itu apakah ditunggu atau kita jalani supaya kemudian sampai. Makanya kemudian yang saya rangkai di sini, ya saya menunggu tapi saya melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah yang saya dari dalam hati saya, ayolah terus membuat suatu harapan, itu kalau dari saya Mbak. Saya memilih untuk menceritakan teman kecil saya ini, Karyani, karena selama ini saya hanya melihat puisi itu dibacakan, kemudian puisi itu dimusikalisasikan dengan gitar, dengan JB, dengan peralatan musik yang lain, atau puisi dibacakan dengan cara diteaterkan atau teatrikal. Saya dekat dengan dunia anak-anak, dengan dunia mendongeng. Jadi kenapa tidak puisi itu didongengkan atau mendongeng dengan cara berpuisi? Selama ini saya belum pernah melihat, bahkan ketika di luar pun saya belum pernah melihat ada orang yang mendongeng dengan cara berpuisi. Mendongeng dan berpuisi itu adalah dua tempat yang berbeda, dua hal yang berbeda. Kenapa kita harus membedakan? Sama-sama kita ngomong, sama-sama kita bercerita, hanya dengan tekanan dan intonasi yang berbeda. Kebetulan saya mempunyai beberapa cerita atau beberapa puisi yang mungkin disebut sebagai prosa liris ya. Salah satunya adalah kisah tentang Karyani ini. Jadi kisah tentang Karyani ini sebetulnya ada beberapa bagian. Bagian yang saya ceritakan tadi adalah bagian yang pertama. Endingnya nanti tetap tidak ketahuan bagaimana Karyani itu. Tetapi ada bagian yang menceritakan tentang perjalanan Karyani sendiri ada. Dalam literatur itu adalah sebuah sebuah amunisi imajinasi, sebuah amunisi atas sebuah mimpi, sebuah harapan, apapun dalam bentuknya. Kemudian sastra, tarian, musik, puisi, pantomim itu kan hanya bentuk, tapi sebetulnya itu semua sama kendaraan imajinasi yang kemudian dipilih dan ingin diwujudkan dalam bentuk seperti apa. Dan juga dengan dalam kehidupan, kalau kita nggak punya imajinasi, tentu saja kita nggak punya kreativitas. Meskipun kita bukan pelaku, tapi kita juga penikmat, kita juga punya punya keluasan atas harapan untuk menciptakan sesuatu, untuk terus berpikir lebih positif dan terus menemukan arti hidup yang lebih bermakna. Itu buat aku. Bagi siapapun itu. Bagi siapapun. Terima kasih Mbak Citra. Monggo Mbak Sekar. Mbak Nunung tadi bertanya, bertanya kok masih mau berada di sini, padahal itu rumit dan mencari-mencari. Pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan juga. Lah terus mau kemana lagi?
Terus kalau saya tidak berada di sini, saya mau kemana? Itu mungkin jawaban yang sak penake dhewe ya. Tetapi pada kenyataannya buat saya secara pribadi adalah saya tidak bisa atau tidak memilih berada di tempat yang lain. Seperti misalnya saya tidak akan menjadi seorang olahragawan. Baru saya ngomong gitu aja dan diketawain. Saya tidak mungkin menjadi seorang olahragawan, saya tidak mungkin menjadi seorang politikus, saya tidak mungkin menjadi seorang negarawan. Entah kelak, tapi kalau sekarang saya bilang saya tidak bisa. Karena memang kebetulan, jadi ini adalah sebuah rezeki buat saya, sebuah keberuntungan buat saya ketika saya dilahirkan di dalam keluarga seniman. Jadi sejak kecil saya sudah dibiasakan untuk mendengarkan kakek nenek saya dan orang tua saya mendongeng pada saya. Saya sudah dibiasakan untuk membaca buku-buku sastra, mulai dari Kancil Nyolong Timun sampai kemudian Shakespeare ya. Saya sudah membaca Shakespeare sejak dari masa kanak-kanak. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, lah saya harus kemana lagi kalau tidak saya berada di tempat ini. Meskipun kemudian saya terus mencari. Kenapa saya mencari? Karena tidak ada kepuasan. Jadi bukan karena saya gelisah ya, bukan karena saya mengalami sebuah kegelisahan seperti yang dibilang banyak oleh seniman. Seniman itu harus gelisah. Saya bilang tidak. Seniman harus gelisah, makanya seniman itu banyak ngopi, enggak juga. Seniman itu harus banyak piknik. Bukan harus gelisah, tapi harus banyak piknik. Ada salah satu guru panutan saya yang mengatakan bahwa dengkule kudu obah. Artinya kita harus melangkah terus, kita harus berjalan terus. Angon dengkul, angon angen-angen. Itu bahasa Jawa. Jadi angen-angen atau angan-angan imajinasi ini harus diangon, harus diangon itu ya pakai apa sih Indonesia? Diumbar. Oh ya. Diumbar tapi nggak boleh dipelihara, diumbar tapi tidak boleh dilepas begitu saja. Jadi tetap harus dijaga supaya tidak menjadi sangat tidak menjadi, bukannya menjadi liar tapi tidak menjadi terkontrol ya. Tetap harus dikontrol sesuai dengan kemampuan kita. Tetap harus diangon, tetap harus dipelihara dengan baik. Kemudian jangan pernah merasa puas dengan satu titik saja. Jadi teruslah berjalan. Itu yang membuat saya tetap berada di tempat ini dan merasa inilah passion saya, karena pemikiran seperti itu. Teruslah berjalan, teruslah angon-angen dan angon dengkul itu tadi. Akeh piknike. Saya kira seperti itu, dan semua orang kan menyukai piknik. Jadi jadikanlah hidup ini sebuah piknik, maka kita tidak akan berhenti di sini saja. Terus ubah ya Mbak ya. Angon-angen lima. Yo terus. Oh ya, asal. Ya wes tahu. Saya kira begitu ya. Ya, terima kasih Mbak Sekan. Silakan Mas. Kita berada di jalur ini, jalur kesenian, seni. Karena saya suka dari seniman, imajinasi, kendaraannya ini macam-macam. Ada tari, ya pantomim, ya gerak, ya teater. Suka maksudnya itu. Tapi yang saya ambil, ya saya suka di dunia seni. Saya akan mengatakan, kenapa saya suka di dunia seni? Dunia seni bisa di mana-mana. Saya bisa bertemu dengan politikus, saya bisa bertemu dengan bisnismen, saya bisa bertemu dengan petani, saya bisa bertemu dengan tukang becak, bahkan siapapun saya bisa. Dan modal proses ya. itu malah kemudian mengisi saya ngobrol santai sepedaan, ngobrol santai sama seseorang. Ada ya orang berpikir tentang ini ya, ada ya hidup yang begitu. Nah itu kemudian saya mempunyai rasa empati yang kemudian terus terpikirkan. Makanya kemudian saya mau buat ini, saya mau ngomong ini. Entah itu kemudian seakan-akan jadi penerangan atau menjadi apa, ya kemudian itu saya ungkapkan. Kalau itu nggak saya ungkapkan mungkin saya gila. Makanya seperti itu, tertawa sendiri lah ya. Ya artinya kemudian saya kenapa tetap di jalur ini dunia seni. Makanya
misalnya saya dengan diajak dengan siapapun kolaborasi dengan penari atau penyanyi atau apapun, ayo oke, saya siap karena saya punya seni, saya bisa memberikan kontribusi ini, gitu Mbak kira-kira. Membuatmu menjadi luas gitu Ya, supaya luas. Dolannya sing adoh gitu ya. Nek supaya luas kan kudu piknik. Ya. Nek wis piknik imajinasine oke. Kayak bikin itu loh suka ibadah. Penak banget jadi seniman ya. Gitu. Luas, piknik, dan imajinasinya oke. Yang sebelah sana itu yang bikin kopi itu juga imajinasinya oke loh Mas. Ambendino kudu gawe kopi sing apik ora Mas? Nah, setiap hari juga nonton sastra di sini ya, jadi imajinasinya luar biasa. Oke, kaya. Artinya harus datang setiap Selasa sastra dan kaya imajinasinya dan suka piknik dan luas. Penonton sini juga boleh ya kalau kemudian mau mengisi apa? Wajib itu. Apresiasi. Apresiasi ya. Jadi setelah nonton ini pengen besok Selasa sastra maju ke sini, ayo Monggo sih. dilalui gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, saya membuka kesempatan untuk teman-teman di sini. Mumpung masih ada 3 seniman yang luar biasa ini, monggo yang mau bertanya, monggo silakan Mas. Iya Mas, iya Mas. Monggo. Penasaran. Terima kasih. Saya ingin bertanya ke tiga orang. Kalau bisa sama Mbak Nunung juga. Iya. Karena kan sama juga ini. Pertanyaannya hal apa yang paling menarik atau paling berkesan gitu dari menjalani proses berkesenian ini sehingga sampai sekarang masih bisa bertahan gitu. Sesuatu yang membuat menyenangkan. Oh, aku misalnya tadi dongeng ini menyenangkan di bagian ini sehingga aku ingin terus mendongeng terus gitu. Hal apa gitu yang sehingga akhirnya kan bisa terus melakukan ini sampai sekarang. Ya, gitu aja. Terima kasih. Siapa dulu? Oke. Ya. Mungkin saya maaf ya, saya agak berdiri aja ya supaya lebih jelas ya. Saya akan mencoba untuk menjawabnya dengan seni saya juga. Dengan seni saya. Maksud saya pantomim. Maaf ya Mas Vicky, saya tak berdiri. Yang menarik di dunia kesenian saya, yang saya geluti, itu saya menangkap dan tidak ditangkap orang lain. Tapi saya mencoba untuk membuat itu supaya ditangkap orang lain. Misalkan begini, tolong Pak. Saya mungkin dari pos sebelah sini ya, saya akan melakukan beberapa. Belok Mas. Saya bisa melihat apa Mas ini Mas? Wah, Luar biasa. imajinasinya mau tepuk tangan loh. Padahal yang saya pegang ini bukan kamera Mas. Ya kan? Tapi kemudian penonton itu kemudian bisa melihat itu kamera, padahal tidak ada kamera. Jelas-jelas tangan saya cuma begini aja. Nah, itu yang menarik Mas buat saya. Artinya kemudian saya bagaimana terus bisa menjadi hal yang detail. Tapi kemudian dari itu, padahal ya nggak apa-apa nih. Sangat saya melihat begini. Tak misalnya nih Mas. Wong mesti ini ada gerakan yang dia refleks seperti itu. Bisa ya. Artinya dia yang menonton pantomim, yang menonton saya bergerak, artinya kemudian dia merasakan apa yang saya lakukan, yang saya gerakkan, sehingga kemudian dia wah ya itu kamera itu di kamera itu yang menarik buat saya di pantomim Mas. Dunia imajinasinya sangat-sangat luar biasa, luas. Matur suwun Mas Asita, luar biasa. Wes Mas. Monggo Mbak Sekar. Yang menarik dari dunia puisi buat saya adalah karena saya bisa menceritakan apa saja yang ada dalam pikiran saya tanpa batasan. Saya mau ngomong romantis ya nggak apa-apa, nggak ada yang protes. Saya mau ngomong misoh-misoh ya tidak diprotes. Jadi dengan berpuisi itu saya bebas ngomong apa saja. Terutama karena saya
introvert orangnya ya, tidak terlalu suka membicarakan diri sendiri atau tidak terlalu suka membicarakan apapun yang ada dalam pikiran saya. Dengan berpuisi saya bisa mengatakan pada siapapun bahwa saya sedang jatuh cinta misalnya, atau saya sedang patah hati misalnya, atau saya sedang pengen makan pizza misalnya. Itu bisa saya ceritakan dengan sangat leluasa. Atau bahkan ketika saya marah-marah, saya mungkin tidak bisa misuh dengan cara yang wajar, tetapi dengan puisi saya bisa mengeluarkan dan mengungkapkan semuanya. Kaitannya dengan dongeng adalah dari pengalaman masa kecil saya dulu. Saya sangat-sangat suka ketika waktunya tidur dan harus memilih dongeng mana yang mau saya dengar. Dan rasa suka itu sangat kuat dalam diri saya. Jadi saya ingin membagikan rasa suka saya ini, membagikan kesenangan saya kepada orang lain. Saya merasa bahwa orang hidup itu harus senang, orang hidup itu harus enjoy, termasuk adalah piknik tadi. Piknik itu tidak artinya tidak hanya berjalan pergi kemana, tapi imajinasi kita juga harus piknik, hati kita pun juga harus piknik. Kadang kita senang, kadang kita susah itu adalah bagian dari piknik juga. Seperti tadi ketika saya membayangkan imajinasinya Mas Asita yang ketinggalan kereta atau kapal atau apa itu tadi, whatever, itu perjalanan, ketinggalan sebuah alat transportasi untuk mencapai sebuah perjalanan itu adalah bagian dari piknik juga. Ketika kita merasa sedih, itu adalah bagian dari piknik yang harus kita jalani dan harus kita nikmati. Jadi bersahabat dengan penderitaan itu adalah salah satu yang bisa saya ambil dari berpuisi dan mendongeng. Kira-kira begitu, agak kritis juga ya soal. Jadi ya kadang-kadang saya juga bisa berkhayal atau bisa omong kosong dengan berpuisi. Jadi saya benar-benar bisa ngapa-ngapain dengan puisi itu. Saya mau marah, saya mau berkhayal, saya mau omong kosong, saya mau bercinta, saya mau berapa saja, dengan puisi sah. Dan itu membahagiakan saya dan membahagiakan semua orang. Ketika saya bisa membagi kebahagiaan itu pada semua orang, maka hidup ini menjadi indah. Menurut saya begitu. Tepuk tangan. Udah dibilang kutukan iya. Kutukanmu ngeri banget. Iya, udah nggak ada pilihan lain. Apa ya ya memang udah jadi pilihan. Ya memang udah menyukai prosesnya, menyukai konsekuensinya, dan menjalankan terus sampai sekarang. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Mas Aska, sudah cukup? Yang ini kayaknya belum. Oh belum Mbak Citra, ayo Mbak, digali lagi kurang. Masa nggak ada yang berkesan gitu? Yang paling berkesan dari misalnya yang paling berkesan dari proses nari, dari proses ini, yang paling berkesan itu apa ya? Di selama perjalanan ini itu kan banyak sebetulnya tantangan-tantangan, apalagi sebagai perempuan dan dia mediumnya adalah tubuh, dan kemudian memilih untuk punya anak. Saya punya anak 2 loh. Hati-hati loh Mas. Kemudian menggeluti tentang ketubuhan. Dalam proses perjalanan saya sendiri aja, saya juga pernah cedera. Saya pernah sebulan nggak bisa jalan. Saya cuma ada di kursi roda dan sempat jadi mimpi buruk karena bisa nari lagi nggak ya gitu kan. Dan di saat itu juga saya kemudian mencoba menikmati apa yang ada di dalam tubuh saya gitu, karena saya memilih tubuh saya adalah sebagai medium karya penciptaan saya menggeluti tubuh saya. Tapi di saat satu titik itu saya juga diingatkan untuk saya juga harus mencintai tubuh saya tidak
memaksa terus tubuh saya untuk untuk bergerak sesuai dengan keinginan saya. Kalau fotografer mungkin begitu ganti zaman, kamera bisa dijual ganti beli baru lagi. Saya tubuh saya yang seperti ini nggak mungkin kan, saya jual tubuh saya ganti tubuh baru lagi kan nggak mungkin gitu. Berusung ya Allah. Atau saya upgrade tulang punggung gitu kan, jadi manusia bionik dong. Tapi ya itu ketambah anatomi gitu, karena pada tari gitu, pada ketubuhan keinginan untuk menguasai teknik itu sangat besar gitu kan. Kemudian di satu titik itulah saya kemudian mencoba untuk menerima bahwa di dalam tubuh itu juga ada siklus, bahwa ada proses, dan di saat situlah saya menikmati berbagai macam keadaan tubuh saya. Ketika saya waktu itu hamil, ketika saya kemudian habis melahirkan, saya harus menyusui anak saya, sampai sekarang saya punya anak 2 gitu, dan ternyata perjalanan tubuh saya itu nggak cuma di dalam karya gitu, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kemudian satu sisi rasanya sangat kontras gitu loh, karena kita punya ego, punya keinginan gitu atas penguasaan atas teknik tertentu, tapi di saat satu sisi juga saya dikasih kesempatan untuk menikmati siklus proses di dalam tubuh saya, dan itu kemudian tidak saya lawan, tapi saya mencoba ambil dalam pikiran positif saya, kemudian saya olah menjadi suatu kekuatan yang ada di dalam tubuh saya. Jadi saya memang di saat satu sisi tidak pernah untuk melawan apa yang terjadi di dalam tubuh saya, tapi kemudian saya terima dan kemudian saya olah lagi di dalam proses saya. Terima kasih Mbak Citra. Wow. Oke kan? Oke. Selanjutnya ada yang jadi gini, ini kan sebuah karya seni yang ditampilkan, karya seni yang menyampaikan suatu imajinasi, suatu pemikiran. Nah, apabila pernah nggak sih pada saat ingin menyampaikan imajinasi itu mengalami ngeblank, jadi kita menyampaikan misalkan keceriaan, tapi kok pas akhir-akhir itu ini kok rano misalkan katakan, terus itu bagaimana untuk mengcovernya, untuk tetap menyampaikan itu sebagai sebuah ide atau inspirasinya. Terima kasih. siapa Mas namanya? Namanya Mas Rizky dari sini. Matur Mas Rizky. Monggo, siapa dulu yang mau jawab? Ketika di dalam tarian gitu kan ada koreografinya gitu, atau di dalam teater tuh ada naskahnya, atau di musik tuh ada partiturnya. Tapi ketika kita harus bermain, kadang-kadang kita harus menanggalkan itu semua dan memang murni bermain gitu. Jadi tidak terlalu keras dengan apa yang sudah apa yang sudah menjadi harus. Itu adalah menciptakan peristiwa. Kita nggak bisa mengatur suhu udara, kita nggak bisa mengatur cuaca. Naskah, partitur, koreografi itu hanya sebuah titik-titik aja. Tapi ketika kita hadir di atas panggung, ya silahkan diisi titik-titik itu dengan apa yang ingin kita lakukan. Latihan, proses itu adalah sebuah cara supaya titik itu diisi dengan sesuatu yang menyenangkan buat kita, yang bisa memuaskan kita. Ketika kita memang bersungguh-sungguh di proses dan di latihannya, pasti peristiwa yang dihadirkan pasti juga akan sama dengan kekuatan yang sudah kita coba bangun untuk membangun peristiwa tersebut. Gitu. Kalau buat aku sih. Dan saya tidak mau memikirkan apapun juga. Jadi begitu
oh iya ya aku harus pentas ya, terus aku mau ngapain gitu, itu benar-benar yang ngeblank, ya kan. Nah, bagaimana cara mengatasi, bahkan tadi sampai detik ini tadi berapa menit saya nyampe itu saya masih ngeblank sebetulnya, apa yang mau saya sampaikan ya. Saya hanya membawa teman kecil saya ini sebagai, sebetulnya saya ada membuat 3 boneka sebagai teman saja, karena saya sebenarnya orangnya pemalu. Nggak ada yang percaya soalnya kalau saya bilang begitu. Saya pemalu, benar-benar saya seorang pemalu. Jadi ketika saya berada di panggung itu saya harus seperti kata Mbak Citra tadi, menanggalkan semuanya itu. Jadi saya menjadi orang lain. Saya tidak menjadi Sekar yang ketika berada di bawah panggung menjadi seorang yang pemalu. Ketika saya berada di atas panggung saya harus melupakan rasa malu itu. Itu sebabnya kenapa saya selalu membawa teman. Teman dalam arti bisa buku puisi, bisa boneka seperti ini. Kebetulan saya memang sangat mencintai boneka dan saya membuat beberapa macam boneka. Jadi itu sebagai teman supaya saya tidak sendirian di atas panggung, supaya saya tidak ngeblank. Dengan membawa teman, saya akan seolah-olah saya bicara dengan teman saya ini. Dan ketika saya melihat penonton, saya tidak melihat penonton sebagai penonton. Mungkin saya akan melihat penonton sebagai lautan. Bisa saya melihat sebagai pepohonan yang indah. Dan kalau misalnya saya menceritakan sesuatu yang sedih, maka saya akan melihat penonton ini sebagai hal yang menyedihkan. Itu menarik ya, menarik aura, menarik energi ketika saya berada di atas panggung supaya saya tidak